Nisrina. Di video kali ini aku akan bahas tentang Langsung saja ya teman-teman. Misalnya kita punya botol cuka. Cuka itu kan asam karena dia mengandung larutan CH3COOH. Terus kalau kalian lihat botol cuka, di labelnya itu tertera kadar dari cuka tersebut. Misalnya saja kadarnya adalah 25%. Tapi apakah benar kadar cuka tersebut adalah 25%? Nah, kalau kalian ragu, kalian bisa nih mengujinya dengan cara titrasi asam basa. Apa itu titrasi asam basa? Titrasi asam basa adalah penentuan kadar larutan asam atau basa dengan menggunakan larutan asam atau basa standar. Larutan asam atau basa standar itu yang bagaimana sih? Larutan asam atau basa standar itu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Ya kalau larutan asam menggunakan larutan basa, begitupun sebaliknya. Nah, itu akan menghasilkan reaksi penetralan yang akan menghasilkan garam dan melepas H2O. Di sana akan terjadi titik ekuivalen. Apa itu ekuivalen? Yaitu ketika mol asam tepat habis dengan mol basa. Misalnya kita gambar aja di sini, misalnya kita punya labu elmen berisi 25 mili CH3COOH. Lalu ditetesi dengan NaOH. Di sini ada buret ya. Isinya NaOH 0,1 mol. Untuk mengetahui kapan titik ekuivalen terjadi, kita harus mencari titik akhir titrasi. Hati-hati ya, titik akhir titrasi itu tidak sama dengan titik ekuivalen. Titik ekuivalen itu keadaan di mana mol asam tepat habis dengan mol basa. Sedangkan titik akhir titrasi keadaan di mana kita harus menghentikan titrasi. Jadi kita stop tetesannya. Ini tuh dengan cara ditetes dan tidak dituangkan keseluruhannya ya, tapi setetes demi setetes. Tapi kita nggak tahu nih kapan tepatnya titik ekuivalen itu. Antara mendekati bisa jadi kurang atau lebih ya kan. Nah, di sini kita perlu menambahkan indikator asam basa. Mungkin teman-teman pernah belajar apa itu indikator asam basa. Indikator asam basa itu adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan warna ketika ada perubahan pH. Kita jadi dikasih warna NaOH-nya, juga CH3COOH-nya. Nanti kita lihat di sini apakah terjadi perubahan warna. Lalu kita kocek-kocek, kalau misalnya warnanya berubah, berarti dia belum mencapai titik ekuivalen ya. Tapi kalau misalnya warnanya sudah tidak berubah lagi, meskipun kita kocek aduk warnanya tetap, maka kita sudah mencapai titik ekuivalen. Ada juga nih kurva titrasi.